Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudari dimanapun berada, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, saudara-saudari, kembali kita kutip kisah Wali Songo ya, masih dari kutipan Wikipedia. Dan ke depan kita insya Allah akan mengutip dari versi-versi yang lain. Biasanya dalam versi-versi yang lain itu terjadi sedikit seperti nama satu tokoh, dari versi ini menyebutkan nama ini, dari versi ini menyebutkan nama ini, yang kurang lebihnya adalah membahas satu tokoh yang sama. Begitu ya teman. Oke, di sini saya akan langsung saja. Untuk kemarin kita part 5 kita membahas kisah Sunan Kalijaga ya, yang metode dakwah tersebut sangat efektif ya. Beliau seperti meninggalkan ciri khas membangun alun-alun dengan masjid di dekat alun-alun, lalu 2 pohon beringin dan seperti itu. Dan sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang, sekarang Kota Gede Yogya. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu Selatan, Demak. Oke teman. Jadi beliau juga seorang wali. Sunan Kalijaga itu yang masih nguri-uri budaya ya. Seperti di sini tertulis seni ukir beliau suka. Wayang tetap dilestarikan. Gamelan serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan dan grebek maulud, layang kalimasada, lakon wayang Petruk jadi raja. Jadi beliau masih nguri-uri tentang kebudayaan. Jadi ini kisah beliau untuk part 5 kemarin, Sunan Kalijaga. Sekarang kita masuk Sunan Gunung Jati. Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dipetik manfaatnya, bermanfaat untuk kita semua. Sunan Kalijaga, kisahnya banyak kisah tak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Oke, sekarang kita masuk ke Sunan Gunung Jati ya teman. Jadi banyak kisah tak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra Mi'raj. Ya, bahasanya pengalaman spiritual beliau dikisahkan seperti itu teman. Lalu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Itu tertulis dalam Babat Cirebon Naskah Kelayan. Jadi ini ada tertulis dalam Babat Cirebon Naskah Kelayan. Semua itu hanya mengisyaratkan kekaguman masyarakat masa itu pada Sunan Gunung Jati. Jadi seperti itu teman. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Jadi Sunan Gunung Jati teman, Sultan Cirebon, Raja Cirebon itu bernama Syarif Hidayatullah begitu. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rasa. Di sini tertulis Raden Manah Rasa ya, tapi mungkin di versi yang lain mungkin Prabu Siliwangi begitu. Karena Nyai Rara Santang itu masih saudari dari Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana, kalau nggak salah ya teman, ada di versi yang lain, dan saudari dari Kian Santang. Oke lanjut. Sedangkan ayahnya, maksudnya adalah ayah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ayahnya itu Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Ayahnya itu dari Mesir teman, pembesar Mesir. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari para ulama Mesir. Oke. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Oke. Ada di versi yang lain kalau Cirebon itu Sultan atau Raja pertama adalah Pangeran Cakrabuana sebagai Wulu Jumbu yang diangkat oleh, kalau nggak salah itu
Ki Ageng Tapa dan Resi Danusela dan Danuwarsih. Nah, ini adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, Syarif Hidayatullah ya teman. Langsung kembali lagi. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Dalam arti mungkin di sini adalah beliau sebagai sultan ya. Kalau kemarin ada Sunan yang diberi oleh Majapahit suatu kawasan wilayah kekuasaan untuk kemasyarakatan, tapi bukan raja ya. Tarafnya mungkin di sini adalah raja atau sultan begitu maksudnya. Yang memimpin pemerintahan. Oke, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya dalam berdakwah. Ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas, namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Jadi zaman dulu itu sudah pembangunan jalan-jalan dilakukan teman. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Jadi banyak daerah-daerah yang dibangun, lalu daerah tersebut mengakui masuk ke wilayah Cirebon, mungkin seperti itu. Seperti di Banten, penguasa setempat yaitu Pucuk Umum ya kala itu ya menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Jadi pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur teman untuk berdakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Oke. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120. Wow. Panjang, 120 teman. 120 tahun di Cirebon, dulu Carbon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Oke. Jadi ini kisah beliau teman ya. Jadi sebagai seorang sultan, beliau menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan dakwah Islam di wilayah Jawa Barat, ing Jawi Kulon. Jadi bersama tokoh-tokoh yang lain. Nah, jadi bahasanya era kejayaan, mungkin seperti itu, era kejayaan Kesultanan Cirebon itu waktu beliau menjabat sebagai sultan atau raja di Cirebon, begitu menggantikan Pangeran Cakrabuana. Karena masih keterkaitan Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah adalah antara keponakan dan paman begitu. Jadi seperti itu lebih kurangnya teman. Semoga bisa dipetik manfaatnya, menambah cinta tanah air lingkungan kita, kepulauan-kepulauan yang punya banyak kisah begitu, terutama kisah para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.